Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hadi Muhammad Jalil ingin menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sejak tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Kurang lebih 600 tahun atau 6 abad Turki Utsmani berkuasa. Turki Utsmani banyak berjasa terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan Turki Utsmani untuk pertama kalinya lebih ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk wilayah kekuasaan dan agama Islam. Akan tetapi, karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan, kecuali dalam hal-hal yang bersifat fisik, berkembangnya jauh berada di bawah kemajuan politik. Sehingga, bukan saja negeri-negeri yang sudah ditaklukkan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, tetapi masyarakatnya juga tidak banyak lagi yang memeluk agama Islam. Kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Proses kemunduran hingga kejatuhan kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad, yakni mulai berakhirnya masa Sulaiman II Al-Kanuni pada tahun 1520 Masehi hingga masa kejatuhannya 1924 Masehi. Kekalahan besar yang dialami Turki Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuka mata barat bahwa Turki Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani mendapat serangan-serangan besar dari barat. Pada saat Turki Utsmani berkuasa, seni juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintahan Turki Utsmani memiliki semangat menjalankan Islam yang sangat tinggi. Mereka berupaya untuk menuangkan keindahan ilahiyah ke dalam semua cabang seni. Mereka juga berupaya mengungkapkan keindahan mistis dalam arsitektur, musik, dan ornamen. Selama masa pemerintahan Turki Utsmani sejak abad ke-14 hingga ke-19, bahwa sekolah agama, terutama sekolah-sekolah sufi, mewujud menjadi sebuah bengkel kerja seni. Banyak karya seni yang mereka lahirkan, namun banyak karya itu yang tak dibubuhi tanda tangan para pembuatnya. Apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini.
para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Madrasah-madrasah yang berkembang pada waktu itu diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sufi. Kemudian, madrasah-madrasah tersebut berkembang menjadi zawiyah-zawiyah untuk mengadakan kegiatan riyadah, yaitu merintis jalan menuju Tuhan di bawah bimbingan otoritas guru-guru sufi. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka, bila kemudian ada sarjana-sarjana besar tertentu dan pemikir-pemikir orisinil yang muncul dari waktu ke waktu adalah istimewa dalam dirinya sendiri dan tidak banyak menimba ilmu mereka dari kurikulum yang resmi. Kenyataannya bahwa pada abad-abad pertengahan akhirnya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya orisinil. Pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, sehingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang istimewa karena pada abad pertengahan ini tidak memiliki kurikulum yang konkret dan metodenya pada masa ini lebih pada metode hafalan-hafalan saja. Berawal dari adanya reformasi yang dilakukan di zaman modern yaitu pada masa Sultan Mahmud II yang diikuti oleh sultan berikutnya yaitu Abdul Majid di berbagai bidang termasuk di dalamnya pendidikan. Karena pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pengembangan pembaruan kerajaan Utsmani, hal ini dilakukan untuk mempertahankan Daulah Utsmaniyah. Sultan Mahmud sadar bahwa madrasah tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman abad ke-19. Di masa pemerintahannya, orang kuranggikan anak-anak mereka ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan industri. Kebiasaan ini membuat bertambah meningkatnya jumlah buta huruf di kerajaan Utsmani. Untuk mengatasi problem ini, Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak sampai usia dewasa jangan dihalangi untuk masuk madrasah. Reformasi pendidikan sekolah dasar kembali dilakukan Sultan Mahmud II. Perubahan itu antara lain mewajibkan kehadiran siswa di kelas, dibuatnya sistem kelas, membuka sekolah asrama bagi anak-anak yatim, dan mengawasi kualitas guru. Selama 600 tahun pemerintahannya berkuasa, ilmu sains di masa Turki Utsmani cukup mengalami kemajuan yang sangat signifikan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sains seperti dalam bidang astronomi dan kedokteran. Zaman keemasan Islam secara tradisional diyakini telah berakhir pada abad ke-14, tapi masih berlanjut hingga abad ke-15 dan abad ke-16, dan penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas penelitian ilmiah berlanjut di sebelah barat Kekaisaran Ottoman dan di Persia, dan di Kekaisaran Mughal India sebelah timur. Dalam perkembangannya, Turki Utsmani mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya dari segi bidang militer. Bidang militer Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara Jenisarinya yang tangguh. Hal inilah yang sangat terpengaruh terhadap peradaban Islam yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban semacam ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa pada satu sisi militer demikian keras diinjeksikan pada seluruh lapisan dan wilayah kerajaan demi memperkokoh kekuasaan Turki Utsmani, dan pada sisi lain sosio keagamaan pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam dan berkembang pula paham yang berorientasi sufistik. Upaya pembaruan yang dilakukan oleh para sultan di atas sesungguhnya lebih ditujukan menjawab aspirasi tuntutan zaman abad ke-19. Misalnya pembaruan Sultan Ahmad III
Upaya pembaruan lebih banyak ditujukan kepada yang pertama, pada pola pemikiran dan sikap yang tadinya anti barat ke proses kerjasama yang lebih intens dengan cara pengiriman duta-duta ke Eropa. Yang kedua, pendirian sekolah-sekolah modern seperti sekolah teknik militer. Yang ketiga, pembentukan pencetakan buku. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah akses informasi dari barat. Demikian upaya pembaruan yang dilakukan oleh beberapa sultan di kerajaan Turki Utsmani. Sesungguhnya lebih banyak melakukan pembentukan sistem sebagai jawaban dari beberapa kemunduran yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani. Demikian yang dapat saya ceritakan. Mungkin ada beberapa cerita yang kurang. Kalian bisa menuliskan cerita tersebut di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.